Jika aku dilupakan di rak sekolah, bagaimana ya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Navia Layusi Prastika dengan NIM 250200074010. Aku berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2025E. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang jika aku menjadi. Nah, di sini aku mengusung salah satu tema yaitu jika aku menjadi salah satu buku yang dilupakan di rak sekolah. Penasaran kan ceritanya kayak gimana? Yuk ikutin cerita aku, let's get it! Halo, aku bukanlah manusia, tetapi aku hanyalah kumpulan kertas, tinta, dan juga kumpulan kenangan. Aku biasanya tinggal di rak sekolah sudah lama, sehingga sampulku mulai pudar dan jarang ada yang menyentuhku. Dahulu, aku sering dibuka oleh anak-anak yang ingin tahu tentang dunia dan juga seisinya. Sekarang, aku lebih sering menunggu dalam diam, terhimpit oleh debu dan juga benda-benda lain. Tapi tahukah kamu, aku bukanlah sekedar tumpukan halaman. Aku adalah bagian dari perjalanan belajar kalian. Penelitian di Indonesia menunjukkan perpustakaan sekolah yang aktif berperan besar dalam meningkatkan hasil belajar siswa, dan buku-buku yang digunakan dengan bimbingan guru dan juga pustakawan membuat pelajaran lebih mudah dipahami. Sayangnya, masih banyak nih sekolah yang perpustakaannya masih belum berfungsi, bahkan minim akses untuk ke perpustakaannya. Ruangan perpustakaan yang sempit, kadang juga tidak ada pustakawan yang menjaga. Akibatnya, banyak buku seperti aku yang dilupakan begitu aja. Padahal, ketika perpustakaan dimanfaatkan, dampaknya luar biasa loh. Siswa bisa belajar lebih mandiri dan lebih suka membaca, dan juga lebih percaya diri berbicara di depan kelas. Tetapi, masalahnya juga bukan hanya di fasilitas, minat baca juga masih rendah. Banyak siswa yang menganggap buku hanyalah bagian dari tugas-tugas mereka, bukan sahabat untuk belajar. Padahal, lewat buku, mereka bisa mengenal dunia tanpa harus pergi jauh. Beberapa sekolah mungkin sudah mulai berinovasi dengan e-book dan juga perpustakaan digital, tetapi tidak semuanya berhasil. Di daerah-daerah yang tentu jaringannya internetnya terbatas, buku fisik seperti ini tetap menjadi penyelamat utama bagi anak-anak yang suka mencari ilmu lewat buku. Aku pernah mendengar seorang guru berkata bahwa buku yang dibaca oleh satu anak bisa mengubah satu generasi. Aku percaya tentang hal itu, karena di setiap halaman yang aku buka ada ide, nilai, dan semangat baru yang bisa menggerakkanku. Jadi, jika suatu hari kamu lewat di depan rak buku dan melihatku duduk diam, tolong ambil aku dan juga baca aku ya, walaupun hanya beberapa halaman, tetapi bermanfaat bagi aku. Atau lebih baik juga ajak teman kamu buat seperti lingkungan belajar baca kecil di jam istirahat. Cukup hanya 15 menit saja sudah cukup kok untuk memulai kebiasaan besar untuk literasi. Atau kamu juga bisa membantu sekolahmu dengan mendonasikan buku bacaan yang menarik. Terus, usulkan jam baca bersama di kelas. Ajak guru untuk lebih membuka perpustakaan lebih sering. Terus, jangan biarkan aku menjadi sekedar dekorasi di rak buku, karena setiap kali aku dibuka, aku bisa menjadi jembatan antara pengetahuan dan juga ilmu. Aku memang tidak bisa berbicara, tetapi lewat kata-kata di setiap halamanku, aku ingin berkata, tolong baca aku, rawat aku, dan teruslah belajar. Karena buku yang dibaca adalah buku yang hidup untuk menumbuhkan masa depan. Jadi, pesannya, tolong lebih rawat aku dan lebih sering baca aku ya teman-teman. Kesimpulannya, jika aku menjadi buku yang dilupakan di rak sekolah, tentu saja aku merasa sedih
dan juga iri dengan buku-buku lainnya. Karena buku-buku lainnya dirawat dengan rapi, bersih, sementara aku di pojokan berhampitan dengan debu. Tentu saja aku merasa sedih dan iri. Makanya itu, kalian jika melihat buku yang sudah usang ataupun di pojokan yang tertutup dengan debu, rawat buku tersebut, sampul dengan baik, dan bacalah buku itu karena buku merupakan jembatan ilmu pengetahuan. Nah, begitu teman-teman. Jadi, mari kita tingkatkan literasi dengan membaca buku minimal 15 menit per hari. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih telah mendengarkan video dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Sekian video dari aku. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.